yang bertanya, apakah di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab pernah dituliskan bahwa Yesus mengatakan dirinya Allah dan mengatakan bahwa dia layak untuk disembah? Salam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan beribadah lagi. Mari kita satukan hati kita. Kita mau memuji, menyembah Tuhan dengan penuh sukacita, dengan segenap hati, segenap jiwa, roh kuat kita. Kita akan nyanyikan pujian sukacita. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Menciptakan langit bumi dan segala isinya, Tuhan yang berkuasa, yang akan memerintah dari kekal hingga kekal selama-lamanya. Hari ini kami umat-Mu datang merendahkan diri di hadapan-Mu, bersyukur buat kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami, rahmat-Mu yang baru setiap hari dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur. Kami mau memuji, menyembah Tuhan, bersyukur buat segala yang sudah Tuhan perbuat, yang tidak terhitung di dalam kehidupan kami. Rencana-Mu, rancangan-Mu yang indah akan Engkau genapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami saat ini berada, kami bersama-sama mau memuji, memuliakan Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, karena Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha hadir. Engkau memberi kekuatan,
Engkau memberi damai sejahtera bagi kami sekalian. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan. Nyatalah kuasa dan mujizat-Mu dimanapun kami berada, ketika kami bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kami mau katakan Tuhan baik, dan kami mau bersyukur kepada Tuhan. Bagimulah segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Mari kita akan memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, roh kuat kita, bahwa Tuhan baik. Kita sungguh-sungguh pantas menaikkan syukur kita kepada Dia. Haleluya, haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam
bersyukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau hadir di sana. Engkau bersama kami, Engkau beri pertolongan. Haleluya, Kaulah Tuhan pengharapan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Banyak yang Kau perbuat bagi kami, dan semua baik yang Kau lakukan. Rencana-Mu baik bagi kami. Terima kasih. Apa yang Kau buat baik adanya bagi kami. Kami mau bersyukur, kami selalu bersyukur. Terima kasih. Kami mau katakan Kau baik bagi kami, dan Engkau baik bagi kami. Kau yang pelihara hidup kami, Kau yang tolong kami. Terpujilah nama-Mu, mulialah Engkau Tuhan. Terima kasih. Biarlah Engkau diagungkan, ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau baik bagi kami. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Mari kita bersyukur dengan segenap hati. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Angkat tangan, angkat hati, angkat suara. Bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berhari Minggu. Kita bisa beribadah bersama-sama di tempat kita oleh karena anugerah Tuhan. Maka kita bisa bersuka cita semua oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masih bersama-sama belajar
tentang kebangkitan Kristus dan masa di mana Kristus menampakkan diri kepada para murid. Kita belajar bersama-sama, kita percaya bahwa kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Setiap peristiwa ada saja tanggapan yang beragam, termasuk juga di dalam kebangkitan Kristus Yesus. Ada banyak tanggapan, ada banyak pendapat dan pandangan dari berbagai orang yang melihat atau mengetahui berita tentang kebangkitan Kristus. Tetapi kita percaya bahwa Kristus adalah Tuhan, bahwa Kristus adalah Allah, maka dia bangkit dari antara orang mati. Nah, berkaitan dengan kealahan Kristus, ada banyak sekali pertanyaan yang muncul. Ada beberapa pertanyaan yang saya mau kutip pada saat ini. Yang pertama, ada orang yang bertanya, apakah di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, pernah dituliskan bahwa Yesus mengatakan dirinya Allah dan mengatakan bahwa dia layak untuk disembah? Itu seringkali muncul di dalam pikiran banyak orang. Dan saya mau katakan bahwa di dalam Alkitab tidak pernah tertulis atau dituliskan Yesus berkata, akulah Allah dan sembahlah aku. Sama sekali tidak ada. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kita yang percaya kepada Yesus mengatakan bahwa Yesus adalah Allah? Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Tapi saya mau sampaikan juga bahwa di dalam Alkitab juga tidak pernah dikatakan bahwa Yesus berkata, aku bukanlah Allah dan jangan sembah aku. Jadi dua-dua pertanyaan itu adalah sama-sama pertanyaan yang tidak pernah ada di dalam Alkitab. Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa Yesus adalah Allah? Hari ini kita mau belajar tentang Kristus yang menampakkan diri kepada para murid dan Kristus yang juga dalam peristiwa kebangkitannya diketahui oleh orang-orang yang bukan murid Kristus. Kita belajar bersama-sama dari kehidupan Rasul Thomas yang melihat Yesus menampakkan diri kepada dia setelah kebangkitannya. Mari kita bersama-sama belajar di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kamu telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan ini, kita mendapatkan perkataan Thomas, Rasul Thomas yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhanku dan Allahku. Kata Tuhanku itu adalah kata yang menunjukkan bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi. Dalam bahasa Ibrani seringkali disebut Yahweh, diterjemahkan Kurios di dalam bahasa Yunani, dan kata itulah yang dipakai. Sementara kata Allah itu berbicara tentang penguasa, berbicara tentang dia adalah ilahi adanya. Ada orang mengatakan bahwa waktu itu Thomas kaget sehingga dia mengatakan Allahku, ya Allahku, ya Tuhanku.
itu hanya dalam bentuk kekagetan saja. Tetapi kalau kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, kita mendapatkan bahwa di dalam perjanjian lama, di dalam kehidupan orang Israel pada abad pertama Masehi, orang Israel sangat memperhatikan hukum-hukum Tuhan, hukum Taurat. Di dalam firman Tuhan, di dalam hukum Taurat Musa dikatakan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi tidak mungkin orang latah atau kaget, kemudian dia karena kaget tidak terkendali, dia seperti mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Sebuah hal yang mungkin pada zaman kita saat ini itu sering kita dengarkan, orang menyebut nama Tuhan dengan begitu mudahnya. Tapi kala itu bukan sama seperti pada masa kita. Orang tidak mungkin menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Bahkan kata YHWH saja tidak akan dibaca sebagai Yahweh, tapi Adonai. Itu begitu hormatnya. Dan Thomas adalah orang Ibrani, orang Israel yang sangat menghormati itu. Dia tidak mungkin dengan sembarangan menyebut nama Tuhan atau menyebut Allahku dan Tuhanku dengan kekagetannya. Kemudian para murid yang lain juga menyebut dengan kesadarannya bahwa Petrus juga mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Yohanes juga mengatakan hal yang sama. Jadi tidaklah sesuatu yang oleh karena kekagetan. Kalau kita mempelajari juga di dalam kronologi, kita melihat bahwa Yesus menampakkan diri, kemudian Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Jika spontanitas karena kaget, tentulah Thomas sudah mengatakan di situ ketika Yesus menampakkan diri, maka Thomas harusnya sudah langsung menyebutkan, ya Tuhanku, ya Allahku. Tapi Thomas tidak langsung mengucapkan itu, ada jeda waktu karena Yesus kemudian berbicara khusus kepada Thomas untuk Thomas menanggapinya. Jadi ada waktu, dan itu tidak mungkin orang yang kaget itu membutuhkan waktu menunggu lagi Yesus berbicara kepada dia dan kemudian dia baru mengungkapkan kekagetan. Jadi jelas bahwa Thomas di dalam kesadaran. Belum lagi Thomas disebutkan dia menjawab. Kata dia menjawab itu adalah kata atau frase di mana kata menjawab itu selalu berbicara tentang disampaikan kepada orang kedua. Maksudnya begini, ketika Thomas menjawab, maka perkataannya itu diucapkan kepada siapa Thomas sedang berbicara. Bukan tentang dia Tuhan, Allah Bapa, tetapi dia sedang berbicara langsung kepada yang tadi mengajak berbicara kepada dia, yaitu Yesus. Jadi tujuan dari Thomas menjawab, kata Thomas menjawab itu berbicara tentang Thomas sedang berbicara kepada Yesus. Dan perkataannya adalah ya Tuhanku dan Allahku. Jadi jelas saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa dari penampakan Yesus kepada Thomas membuat Thomas percaya, Thomas mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Selanjutnya, Yesus yang juga orang Ibrani, yang juga orang Yahudi, tentu Yesus sangat tahu bahwa tidak mungkin ada orang yang boleh menyebut nama Tuhan sembarangan. Tetapi ketika Thomas memberikan jawaban, ya Tuhanku dan Allahku, Yesus tidak melarang, Yesus tidak menghentikan, Yesus tidak menegur, tapi Yesus mengatakan, engkau percaya karena engkau melihat. Berbahagialah, atau berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi juga mengaku seperti Thomas. Jadi Yesus mengaminkan, Yesus mengiyakan bahwa dia memang layak untuk disebut Tuhan dan Allah. Kata sembahlah aku, Yesus juga tidak pernah mengatakan hal itu. Tetapi kalau kita mempelajari di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jadi Yesus disembah oleh para murid. Ketika perwira mau meminta pertolongan, dia menyembah Yesus. Perempuan Serofenisia juga dia menyembah Yesus, dan Yesus tidak pernah melarang orang untuk menyembah dia, karena memang dia adalah sasaran dari penyembahan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
kala itu atau pemahaman Alkitab tentang penyembahan adalah orang-orang yang mengenal Yesus, orang-orang yang percaya Yesus, sebagai akibatnya dia menyembah. Bukan menyembah oleh karena sebuah paksaan, tetapi menyembah oleh karena pengenalan. Apa gunanya Yesus mengatakan sembahlah aku kepada orang-orang Farisi yang jelas-jelas tidak percaya kepada dia? Itu seperti melakukan tindakan kebodohan. Yesus tidak perlu mengatakan sembahlah aku, tapi orang-orang yang mengenal dia, orang-orang yang percaya kepada dia, mereka menyembah Yesus. Yohanes di dalam sebuah penglihatan dalam kitab Wahyu pasal yang pertama ayat 17 dan 18, demikian firman Tuhan. Ketika aku melihat dia, ketika aku melihat Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Kata yang awal dan yang akhir itu berbicara tentang yang dari selama-lamanya, dari kekal selama-lamanya sampai kekal selama-lamanya. Itu adalah juga penjelasan tentang Tuhan. Nah, siapa yang mengatakan dia adalah yang awal dan akhir? Firman Tuhan mengatakan, dan yang hidup. Aku telah mati. Perhatikan kata aku telah mati. Itu siapa maksudnya? Itu adalah Yesus yang telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, jelas bahwa Yohanes dalam sebuah penglihatan dia berjumpa dengan Kristus. Yesus mengatakan dia adalah yang awal dan yang akhir, dan dia adalah yang disembah oleh Yohanes. Dan Yesus mengatakan aku yang awal yang akhir. Dia mengatakan aku yang dari kekal sampai kekal. Dia mengatakan bahwa dia adalah Allah. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Amin, saudara. Nah, itu yang penampakan diri Yesus kepada muridnya. Pada peristiwa kebangkitan sangat menarik, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena pada waktu Yesus bangkit, kisah kebangkitan Kristus itu begitu nyata dan dilihat bukan hanya para murid yang percaya kepada dia, tetapi juga orang-orang yang menjaga makamnya, menjaga kuburnya. Mari kita belajar bersungguh-sungguh di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-62 sampai 64. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu, yang dijuluki si penyesat adalah Yesus maksudnya, sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Jadi imam-imam kepala sadar, orang-orang Farisi ingat betul bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada penyesatan yang pertama. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada penyesatan pertama dan ada penyesatan terakhir. Apa itu penyesatan terakhir? Penyesatan yang terakhir adalah jikalau Yesus dikuburkan, kemudian Yesus tidak bangkit, tetapi para murid mencuri mayat Yesus dan para murid mengatakan Yesus bangkit. Itulah penyesatan yang terakhir, dan itu sangat berbahaya menurut orang Farisi. Itu yang terakhir. Itu sebabnya kubur Yesus dijaga. Tetapi ada juga penyesatan yang pertama disebutkan di dalamnya. Pasal yang ke-28 ayat 1 sampai 6, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gemetar ketakutan. Penjaga-penjaga itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang mati.
Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Perhatikan kata-kata malaikat itu, Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Saudara, kita lihat para penjaga yang disuruh menjaga kubur Yesus itu melihat peristiwa gempa, turunnya malaikat, dan malaikat memberitahukan bahwa Yesus yang disalib itu bangkit dan kuburnya kosong. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi peristiwa itu bukan hanya peristiwa yang dilewat oleh para murid, tapi juga para penjaga, tentara Romawi yang tidak tahu menahu, yang tidak mengerti tentang persoalan keagamaan Yahudi, yang juga sebenarnya tidak berpihak kepada siapapun, tetapi dia mengetahui bahwa sesuatu sedang terjadi. Selanjutnya firman Tuhan mengatakan, ayat yang ke-11, ketika mereka di tengah jalan, ketika perempuan-perempuan itu di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Perhatikan, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian penjaga-penjaga itu lapor kepada imam-imam kepala yang meminta kepada Pilatus supaya mereka menjaga. Ketika mereka sampai ke sana, mereka menceritakan bahwa apa yang diingat oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga setelah kematiannya benar-benar terjadi. Ini muridnya tidak mencuri, aku yang menjaga, kami semua berjaga-jaga, kami melihat apa yang terjadi, gempa dan malaikat yang datang, lalu kami mau memberitahukan bahwa ternyata mayatnya tidak dicuri tetapi memang dia bangkit. Seharusnya para imam kepala dan orang Farisi sadar di sana bahwa apa yang mereka dengar dari Yesus itu terjadi. Itu membuktikan bahwa Yesus benar dalam perkataannya. Tetapi mereka justru mengarang sebuah cerita seperti yang dipikirkan sebelumnya, muridnya mencuri mayat itu. Maka mereka mengeluarkan sejumlah besar uang. Jadi suap itu sudah ada dari zaman dulu, saudara-saudara. Untuk membuat hoax, cerita bohong itu, mereka keluarkan sejumlah uang kepada serdadu-serdadu itu, dan serdadu-serdadu itu pun akhirnya mengatakan hal itu. Itulah kebohongan kedua atau penyesatan kedua yang sebenarnya mereka pikirkan bahwa ini nggak boleh terjadi. Sebenarnya penyesatan yang terakhir ini tidak terjadi, tetapi mereka lah yang memutarbalikkan keadaan. Dan itulah yang terjadi hingga firman Tuhan dituliskan. Tapi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah tuduhan penyesatan yang terakhir. Ada penyesatan yang pertama yang menurut mereka sangat berbahaya, walaupun lebih berbahaya lagi yang mereka katakan sebagai penyesatan yang terakhir itu. Apa yang mereka sebut dengan penyesatan yang pertama itu? Penyesatan yang pertama adalah yang mereka sadari di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-8, 10 dan selanjutnya. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat,
Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilam." Ayat 16, dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, perhatikan saudara-saudara, tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Dalam versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan, kata-kata itu membuat para penguasa Yahudi semakin berusaha untuk membunuhnya. Mereka berbuat itu bukan hanya karena ia melanggar peraturan agama mengenai hari Sabat, tetapi juga karena ia berkata bahwa Allah itu Bapanya. Berarti ia menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak perlu mengatakan akulah Allah. Karena pada masa itu Allah itu adalah satu kata yang sangat dihormati dan suci, dan orang-orang Yahudi tidak menggunakan atau tidak menyebutkan itu dengan sembarangan. Mereka biasa menggantinya dengan kata Adonai. Cukup mengatakan bahwa Bapakku, bahwa Allah adalah Bapakku, itu cukup membuat orang mengerti bahwa Yesus menyamakan dirinya Allah, atau Yesus mengatakan dirinya Allah. Sama seperti sekarang saudara-saudara, saya tidak perlu mengatakan saudara sedang menceritakan sebuah kebohongan. Cerita yang saudara sampaikan adalah sesuatu yang tidak benar karena saudara mengatakan bukan fakta. Saya hanya cukup mengatakan itu berita hoax. Itu saudara sudah tahu, tidak perlu mengatakan yang lain. Saudara sudah tahu, sama dengan para imam dan orang-orang Farisi, tidak perlu Yesus mengatakan akulah Allah. Dia cukup mengatakan Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Orang Yahudi ketika mendengar perkataan itu, mereka tahu persis bahwa Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah, dan untuk itulah Yesus harus dihukum. Dan itu juga nanti yang akhirnya menjadi alasan bagi mereka membawa Yesus sampai kepada penyaliban. Jadi jelas bahwa Yesus itu menyatakan dirinya Allah. Dia juga tidak menolak sebuah penyembahan yang dilakukan oleh semua orang yang mengenal dia, sama seperti kita yang juga mengenal dia. Dalam firman Tuhan mengatakan ketika Yesus menaikkan doa untuk para murid, untuk para pengikut, dia mengatakan sama seperti Bapa dan dia adalah satu, sama seperti kita adalah satu. Dalam firman Tuhan dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi jelas bahwa Yesus adalah Allah, firman yang menjadi manusia, dan Yesus layak untuk disembah sebab Yesus adalah Allah. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah yang menciptakan segala sesuatu. Firman Tuhan mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman tidak ada satupun yang ada dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Jadi jelas Yesus adalah pencipta, Yesus adalah penguasa, Yesus adalah Tuhan dan Allah. Dari penampakan Yesus setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, kita bisa mengenal itu. Pertanyaan terakhir bagi kita saudara-saudara sekalian, apakah kehidupan kita hari ini sudah membuktikan, sudah menunjukkan bahwa kita benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Allah? Apakah
Yesus sebagai Tuhan, penguasa, sebagai Allah yang berdaulat sepenuhnya atas kehidupan kita? Apakah kita sungguh-sungguh telah menyerahkan hidup kita untuk dipimpin, untuk dikendalikan, untuk dikuasai oleh Tuhan Yesus Kristus? Itu pertanyaan yang penting bagi kita sekalian. Saya berikan satu contoh dalam firman Tuhan di dalam kitab Kolose pasal yang kedua, pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apakah kita juga sudah mengatakan bahwa firman ini adalah firman Kristus yang harus menjadi pedoman dalam hidup kita? Kalau kita sebagai pegawai, sudahkah kita melakukan tugas-tugas kita sebagai pegawai bukan hanya untuk mendapatkan gaji sebagai pegawai, tapi sungguh-sungguh kita melakukannya untuk Tuhan? Kalau kita sebagai pengajar, sudahkah kita mengajar sebagaimana kita melakukannya untuk Tuhan? Kalau kita sebagai pengusaha, apakah kita sudah memperlakukan karyawan sebagai seperti kita memperlakukannya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan? Kalau kita sebagai petani, apakah kita juga sudah melakukan segala sesuatu yang kita lakukan sebagai orang-orang yang melakukannya untuk Tuhan? Kalau kita orang-orang yang bekerja, memberikan jasa, kalau kita melayani orang, kalau kita melakukan sesuatu untuk menolong orang, sudahkah kita melakukannya seperti kita melakukannya untuk Tuhan? Apakah kita kalau berdagang, kita juga melakukannya seperti untuk Tuhan? Saudara, ini adalah bukti bahwa kita telah sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, menjalani kehidupan dengan kendali, dengan pengabdian di dalam Kristus Yesus. Kita dikuasai oleh Kristus. Itu pertama. Yang kedua, adakah di dalam kehidupan kita juga sudah menjalani kehidupan dengan percaya penuh kepada Tuhan? Kita percaya bahwa kalau kita mengalami kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita, kita bisa mengadu kepada Dia, kita bisa memohon kepada Dia, kita bisa meminta kepada Dia supaya Dia menolong kita. Ketika kita ada masalah, apakah kita langsung lari kepada Tuhan meminta supaya Tuhan menolong kita, atau kita akan lebih mengandalkan orang lain? Ketika kita sedang ada di dalam situasi yang sulit, sesuatu yang tidak mungkin bisa kita selesaikan di dalam pekerjaan kita, dalam tanggung jawab kita, apakah kita masih terus berharap Tuhan menolong kita, atau kita mulai putus asa? Sesungguhnya disitulah kita akan bisa melihat apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kita, percaya bahwa Yesus adalah Allah kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sudah belajar kebangkitan Kristus telah menunjukkan diri kepada Thomas, telah menunjukkan diri kepada para penjaga dan memberitahukan kepada imam kepala dan orang-orang Farisi. Dengan jelas kita tahu bahwa Thomas tidak sedang kaget, tidak dengan sembarangan mengucapkan itu. Di dalam kesadarannya, Petrus juga mengatakan Yesus adalah Tuhan. Yohanes bahkan mengatakan Yesus adalah Tuhan. Di dalam penglihatan Yohanes, bahkan Yohanes melihat Yesus sebagai yang awal dan yang akhir. Jadi jelas kebangkitan Kristus dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya adalah membuktikan bahwa Dia adalah Allah dan Tuhan. Selanjutnya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, sudah selayaknya kita menyembah Dia. Kita melakukan segala sesuatu sebagai penyembahan kepada Tuhan. Kita bekerja di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang-orang yang mengabdikan diri kepada Tuhan. Kita tidak hanya melakukan untuk manusia, tetapi kita melakukannya untuk Tuhan. Kita bukan saja melakukan supaya orang senang, tapi kita melakukan supaya Tuhan senang. Kita melakukan bukan saja supaya kita mendapatkan hasil, tapi lebih dari itu semua, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita adalah pengikut Kristus yang memberikan jauh lebih daripada apa yang menjadi tuntutan. Kalau tuntutan sebagai karyawan, tuntutan sebagai pegawai, tuntutan sebagai orang-orang yang harus membantu orang lain pada level tertentu, kita akan memberikan lebih dari itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa kalau orang meminta engkau berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Artinya kita memberi lebih. Ada nilai kekristenan, nilai sebagai pengikut Kristus yang tidak hanya memberikan seperti permintaan orang, tapi kita sungguh-sungguh sedang melakukannya untuk Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita menghadapi tantangan, kita bisa berdoa kepada Dia, kita bisa mengandalkan Dia, kita bisa berharap kepada Dia, kita bisa meminta pertolongannya. Saudara, jangan putus asa. Ketika ada masalah, pastikan saudara pergi kepada Tuhan Yesus Kristus, minta pertolongan Dia. Dia hidup untuk selama-lamanya dan Dia menolong saudara dan saya. Dan percayalah bahwa kalau Dia adalah Allah, kalau Dia adalah Tuhan, maka Dia akan menolong saudara sekalian. Amin. Jangan putus asa. Dia adalah Allah yang hidup,
untuk selama-lamanya. Dia hidup untuk menyatakan pertolongan bagi kita sekalian. Kita bersatu di dalam doa. Haleluya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, di dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah menyatakan diri, Allah yang menjelma menjadi manusia, yang kemudian mati di atas kayu salib dan mengalahkan maut dengan kebangkitannya, menyatakan bahwa dia menang atas dosa, membebaskan orang-orang dari segala hukuman dosa, menyatakan kemuliaan yang sebelumnya ada di dalam dirinya, oleh karena dia merendahkan dirinya menjadi manusia, tetapi dia adalah Allah dan Tuhan. Dia yang berkuasa, dia yang awal dan yang akhir, dia pencipta alam semesta, dia yang layak menerima pujian, penghormatan, penyembahan. Kehidupan kami sepenuhnya dikendalikan oleh Kristus Yesus Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk setiap kami, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang hampir putus asa, yang oleh karena mengalami sakit penyakit, oleh karena penderitaan, oleh karena masalah-masalah beban kehidupan. Pada saat ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada pengharapan di dalam Kristus, ada kuasa firman Tuhan yang membangkitkan iman untuk berharap dan meminta pertolongan di dalam Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan, ada kebaikan Tuhan yang dinyatakan. Kami tidak putus asa, kami sedang berharap kepada Allah yang hidup dan kami akan mendapatkan pertolongan. Kami sedang meyakini bersama-sama ada pertolongan pada saat ini oleh karena kemurahan Tuhan Yesus Kristus Allah yang telah bangkit, mengalahkan segala tantangan, segala musuh, dan telah memberikan kemenangan itu kepada kami. Terima kasih Bapa surga. Juga Bapa, sebagai rasa syukur kami mau melakukan penyembahan kami dengan kami memberikan persembahan kepada Tuhan, dengan kami memberikan korban ucapan syukur kepada Tuhan. Kami tahu bahwa harta yang kami miliki adalah dari Tuhan, tapi sebagai langkah syukur kami mau memberi untuk pekerjaan Tuhan, sebab kami mau menjadi bagian dari perluasan kerajaan Allah di muka bumi ini. Berkati setiap kami yang memberikan untuk Tuhan, berkati setiap kami yang mengembalikan perpuluhan, berkati setiap kami yang memberikan ucapan syukur. Engkau memberkati berlimpah-limpah sesuai dengan kekayaan kemuliaan yang ada padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Saatnya kita memberi persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memberi persembahan, kita nyanyikan pujian. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji nama Tuhan, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita akan bersama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau saudara mau didoakan lebih lagi, saudara mau berkonsultasi, saudara mau mendapatkan penguatan iman, saudara bisa menghubungi kami, dan saudara pasti akan kami doakan. Saudara pasti akan ditolong Tuhan. Kita membangun iman kita bersama-sama di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.